Sebagian besar tipe Pokemon cukup logis untuk Pokemon tersebut. Kayak misalnya ikan bertipe air karena mereka hidup di air ya kan. Atau bunga gitu kan bertipe rumput ya karena mereka beneran jenis rumput-rumputan gitu. Tapi sebenarnya ada beberapa Pokemon yang bahkan mungkin kalian pikir itu nggak nyambung sama sekali dengan tipe yang mereka miliki gitu. Apalagi Pokemon yang punya kombinasi tipe gitu. Biasanya satu tipenya tuh nggak nyambung sama sekali sama tipe yang dimilikinya atau bentuk yang dimilikinya. Ya oke lah kalau misalnya kalian melihat penampilannya, oh ini masih nyambung lah karena inspirasinya kayak gini. Tapi sebenarnya kalau kita pikir-pikir lagi, ada tipe yang bahkan lebih nyambung untuk mereka daripada yang diberikan saat ini. Sebenarnya entry Pokédex terkadang juga menjelaskan tipe yang tampak aneh ini pada beberapa Pokemon tersebut. Tapi ya itu hanya di Pokédex-nya. Ya sebenarnya kita nggak harus memaksakan tipe tersebut sesuai dengan inspirasinya sih. Dan aku telah menyiapkan beberapa Pokemon tersebut. Jadi tunggu apa lagi, mari langsung saja kita masuk ke daftarnya. Let's go! Ranarigus. Evolusi Galarian Yamash yaitu Ranarigus dari generasi ke-8. Tampak seperti lukisan gua yang hidup gitu ya kan. Bahkan ia terlihat seperti lempengan dinding gua yang terlepas. Kemudian disatukan oleh energi gaibnya yaitu hantu tersebut. Banyak penggemar berspekulasi bahwa Ranarigus dan praevolusinya didasarkan pada konsep batu Viking gitulah. Batu berukir yang mewakili kehidupan Viking yang telah gugur. Nah, sekelompok batu ini juga dapat ditemukan di Inggris Raya yang menjadi dasar Galarian Region itu sendiri. Semua ini menunjukkan bahwa Galarian Yamash dan juga Ranarigus sebenarnya ya harus bertipe batu dan juga hantu, bukan bertipe tanah hantu. Dodrio. Sebenarnya kita juga nggak tahu pasti konsep dari tipe flying itu seperti apa, karena bahkan ada Pokemon yang tidak memiliki sayap, memiliki tipe flying. Tapi kita ngelihat Dodrio ini sebenarnya ya mungkin karena dia burung makanya bertipe flying. Oke lah, nyambung aja. Tapi flying sendiri adalah penerbangan, yang berarti mereka harus bisa terbang dong. Jadi ya kebingungan sendiri gitu. Bahkan dia bisa mempelajari beberapa move yang ya sifatnya itu untuk terbang. Tipe normal doang sebenarnya nyambung aja untuk dirinya, karena dia nggak punya sayap dan konsep flying yang dimilikinya juga bukanlah totalitas banget untuk ia miliki gitu. Kayak nggak ada sisi flyingnya sama sekali, nggak sih? Lucario. Lucario dapat merasakan aura manusia dan juga Pokemon, serta memanipulasi energi spiritual tersebut. Ia juga dapat berkomunikasi secara telepati dengan pelatihnya, dan kekuatan supranatural semacam ini paling sering dikaitkan dengan Pokemon tipe apa? Ya, tipe Psychic. Tapi Lucario tidak memiliki tipe tersebut. Sejak generasi ke-8, Lucario dapat mempelajari lebih banyak tipe Psychic daripada tipe Steel yang dimilikinya. Selain itu ya desainnya pun nggak banyak menunjukkan komposisi logam seperti kebanyakan Pokemon Steel ya kan. Kecuali ya cuma duri di tangannya doang. Tokenon. Tipe normal flying sebenarnya adalah kombinasi tipe yang paling umum ditemukan, dan banyak Pokemon yang memilikinya menyerupai spesies burung di dunia nyata. Ini tampaknya juga cocok dengan Tokenon dari generasi ke-7 mengingat penampilannya yang mirip kayak burung token gitu ya kan. Tapi beberapa aspek dari kisahnya menunjukkan bahwa seharusnya ia bertipe api, bukan tipe normal yang membosankan tersebut. Coba kalian lihat ya penampilannya ini, dengan paruh dan kekuatan paruhnya tersebut untuk menghangatkan. Jadi masuk akal nggak sih punya tipe fire? Bahkan Tokenon ini dapat memanaskan paruhnya hingga lebih dari 212 derajat Fahrenheit, membakar biji-bijian untuk dilemparkan ke musuh gitu. Ya dengan mempertimbangkan kemampuan dan penampilannya sebenarnya ya cocok aja untuk mendapatkan tipe fire. Stantler. Menurut legendanya, Stantler menciptakan berbagai macam ilusi visual untuk menipu dan membingungkan para pemburunya. Ia mempermainkan pikiran orang sebagai bentuk pertahanan gitu, menciptakan rasa pusing dan perasaan seolah tanah menghilang dari bawah kaki seseorang gitulah. Dan kemampuan seperti ini ya biasanya juga menunjukkan Pokemon tersebut harus bertipe apa? Tipe Psychic. Tetapi Stantler terjebak dengan tipe normalnya yang pure tipe normal gitu. Dan tanpa alasan yang jelas juga kenapa dia cuma pure tipe normal. Dan kalau kalian ngeliat penampilannya juga dengan tanduk seperti itu ya masuk akal banget kalau orang berpikir dia punya tipe Psychic. Dunsparce. Tipe normal seringkali menjadi tipe standar di dunia Pokemon tanpa ada keterkaitan dengan tipe elemen apapun gitu. Namun Dunsparce hidup di gua bawah tanah gitu, menjadikan pasir dan juga tanah sebagai rumahnya. Yang mengingat semua ini, aneh rasanya Dunsparce bukan tipe ground, atau seenggaknya tipe normal ground gitu kan.
Banyak spesies sebagian ditentukan oleh habitatnya. Kenapa enggak dengan Dunsparce ini yang bisa hidup di gua, menggali, dan penampilannya juga kayak tanah banget enggak sih? Charizard. Ya, mengingat Pokemon ini adalah naga yang menyemburkan api, aneh bahwa tipe sekundernya justru tipe Flying. Pilihan untuk tidak menjadikan Charizard sebagai Pokemon tipe Dragon selalu membingungkan penggemar Pokemon, karena ya desainnya menunjukkan bahwa seharusnya ia termasuk dalam kategori tipe naga. Naganya tuh ngenaga banget ya kan? Selain itu, Charizard juga mempelajari jurus tipe Dragon sebanyak jurus tipe Flying melalui peningkatan level, dan bahkan lebih banyak lagi saat ia menggunakan TM gitu. Jadi udahlah naga tapi nggak dikasih naga gitu kan. Gyarados. Kombinasi tipe ini telah mengganggu penggemar sejak generasi pertama gitu. Tipe apa? Ya, tipe Flying yang dimilikinya mencakup spesies tertentu yang mungkin kayak burung, tapi ini bukan burung guys. Ya, bukanlah monster yang sebenarnya masuk akal untuk mendapatkan tipe Flying. Ya mungkin masuk akal dalam sejarah atau inspirasinya gitu. Tapi kalau dilihat dari penampilan, sekali lagi ini sama sekali tidak masuk akal. Serangan tipe naga memang jauh lebih berguna untuk Gyarados daripada tipe Flying, karena memang fitur tipe Flyingnya aja kurang banget ya kan, gimana dia mau mendapatkan ya kekuatan tipe Flying. Celebi. Saat membayangkan peri, ya kebanyakan orang mungkin membayangkan sosok humanoid dengan sayap halus yang melayang-layang di lanskap hutan gitu. Dan tema hutan adalah tema yang sangat cocok untuk para peri gitu. Dengan kata lain, mereka juga membayangkan sesuatu kayak Pokemon yang sangat mirip dengan apa? Dengan Celebi. Pokemon mythical yang diperkenalkan di generasi kedua yang bentuknya sangat peri banget. Jadi ya kombinasi tipe Fairy Grass tampaknya lebih cocok untuknya daripada Psychic Grass gitu. Flygon. Tidak ada dalam desain atau latar belakang cerita Vibrava atau bahkan Flygon yang membenarkan tipe tanah naga untuknya tersebut. Kayaknya tipe Bug jauh lebih logis sebagai tipe utama untuk Pokemon generasi ketiga ini, mengingat ia tampaknya didasarkan pada capung gitu ya kan. Ya tampaknya juga Flygon hanya bertipe ground karena bentuk sebelumnya yaitu Trapinch juga bertipe ground. Tapi ya lompatan evolusinya juga agak aneh. Vibrava aja dikasih tipe ground juga nggak nyambung sama sekali karena serangga banget ya kan. Kayaknya Dragon Bug bakalan unik banget untuk mereka, karena ya buang aja gitu tipe groundnya, karena mereka sekarang aja udah terbang gitu ya kan. Sebenarnya juga Flygon membingungkan banget karena kayak punya banyak tipe gitu. Naga ada, tanah ada, terbang ada, ya serangga juga ada. Dan itulah beberapa Pokemon dengan kombinasi tipe atau dengan tipe yang sama sekali tidak nyambung atau tidak masuk akal mereka miliki. Karena ada tipe yang bahkan lebih masuk akal untuk mereka tapi tidak digunakan dengan baik ya kan. Baiklah, sampai di sini video hari ini. Maaf jika ada kesalahan kata atau mungkin ada kalimat yang kurang tepat, mohon bantu koreksi. Dan kita ketemu lagi di next video atau pembahasan lainnya. Aku pamit dulu. Dadah.